Di video sebelumnya, kita sudah sampai di satu kesimpulan penting. Negara itu nggak gerak sendirian. Negara itu digerakkan sama mesin yang namanya ideologi. Ideologi ini bukan cuma sekedar jargon kampanye. Tapi pertanyaannya, kenapa ideologi bisa sekuat itu? Kenapa dia bisa ngasih arah, konsistensi, bahkan ngasih keberanian yang luar biasa buat sebuah negara? Jawabannya sebenarnya simple, tapi fatal kalau kelewatan. Sebelum ideologi itu jadi mesin penggerak buat negara, dia lebih dulu berfungsi sebagai pengikat buat manusia. Disinilah letak masalah besarnya. Enggak semua ikatan antar manusia itu sama kuatnya. Ada ikatan yang kelihatannya aja menyatukan, tapi aslinya rapuh sekali. Makanya di video ini, sebelum kita ngomongin sistem besar kayak kapitalisme, sosialisme ataupun Islam, kita harus mundur selangkah dulu, kita bedah bareng-bareng ikatan apa sih yang benar-benar ngikat dan mana yang cuma kelihatan kompak doang di permukaan. Kalau kita nggak paham soal ini, kita bakal gampang banget ketipu sama persatuan yang semu. Kalian bakal ngira umat ini kuat cuma karena kelihatannya rame, padahal pondasinya keropos. Manusia memang butuh ikatan, tapi pertanyaannya, ikatan yang kayak gimana? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, ikatan kebangsaan atau nasionalisme. Ini ikatan yang muncul karena merasa punya tanah air atau wilayah yang sama. Kelihatan kuat? Tunggu dulu. Nasionalisme itu biasanya cuma nyala dan membakar semangat pas lagi ada ancaman dari luar. Begitu ancamannya hilang dan keadaan aman, apa kabarnya? Orang-orang yang benderanya sama ini tetap aja saling sikut, saling tipu, dan saling rebut kekuasaan. Artinya, ikatan ini sifatnya cuma emosional dan temporer. Makanya nggak layak buat dijadiin pengikat utama manusia. Dan keburukannya bukan cuma teori. Dalam praktek politik, nasionalisme sering dipakai buat penguasa sebagai alat buat menekan rakyat mereka sendiri. Rakyat disuruh diam atas nama cinta tanah air, disuruh patuh atas nama NKRI harga mati. Tapi di saat yang sama, korupsi tetap jalan. Indonesia bahkan turun ke peringkat 109 dari 182 negara dalam Corruption Perception Index tahun 2025. Jadi, rakyat disuruh fanatik pada negeri ini. Tetapi kekayaan negeri, sumber daya alamnya justru dikelola untuk kepentingan elit, oligarki dan modal besar. Di sektor nikel misalnya, Reuters mengutip laporan bahwa perusahaan-perusahaan Cina menguasai sekitar 75% kapasitas pemurnian nikel Indonesia. Jadi, nasionalisme yang model begini sering cuma jadi slogan untuk mendisiplinkan rakyat. Sementara arah kebijakan dan pengelolaan kekayaan negara tetap tunduk pada kepentingan para pemilik modal. Kedua, ikatan kesukuan atau golongan ini lebih sempit lagi. Orang bisa loyal mati-matian sama suku, marga atau kelompoknya, tapi bahayanya justru di situ. Ukuran kebenarannya jadi rusak. Pertanyaannya bukan lagi mana yang benar, tapi bergeser jadi dia orang kita bukan. Bukannya nyatuin, ikatan ini malah gampang banget ngasih fanatisme buta dan benturan antar kelompok. Makanya ikatan ini dikategorikan sebagai ikatan yang rusak buat dijadiin dasar hidup. Ketiga, ikatan kemaslahatan alias manfaat. Ini yang paling sering kita lihat tiap hari. Orang koalisi partai, bisnisnya bareng, atau bikin persekutuan karena ada keuntungannya. Tapi begitu manfaatnya bergeser, atau ada pihak yang merasa dirugikan, apa yang terjadi? Langsung pecah kongsi. Ibarat Anda nebeng satu mobil yang searah, pas di jalan ya semua duduk manis, tapi begitu sampai di persimpangan dan tujuannya beda, ya turun satu-satu. Ikatan ini cuma bisa bikin orang jalan bareng untuk sementara waktu dan bakal bubar kalau manfaatnya sudah hilang. Keempat, ikatan kerohanian. Ini ikatan yang kelihatannya halus dan mulia. Orang kumpul karena merasa punya pengalaman batin atau rasa damai yang sama. Contohnya di masjid atau di gereja. Tapi, apakah rasa damai di hati itu otomatis bisa ngasih jawaban gimana hukum negara harus dibuat, gimana ekonomi harus diatur, atau gimana konflik harus diselesaikan? Jelas enggak. Ikatan kerohanian
yang cuma berhenti di rasa batin tanpa ngasih aturan hidup yang komprehensif, itu nggak cukup buat ngatur kehidupan masyarakat. Nah, dari 4 ikatan tadi, kita bisa lihat polanya. Ada ikatan yang bikin manusia kumpul, bikin manusia tergerak atau kompak sesaat, tapi nggak ada yang benar-benar ngasih pandangan hidup dan standar benar salah yang sama. Terus, ikatan yang benar-benar solid? Jawabannya cuma satu, yaitu ikatan ideologis. Disinilah intinya, ideologi itu bukan materi hafalan PPKN, ideologi itu akidah akliyah, sebuah keyakinan mendasar yang dibangun pakai akal sehat, yang menjawab pertanyaan paling fundamental. Kita ini manusia, dari mana asalnya, untuk apa kita hidup, dan mau kemana setelah ini. Tapi ideologi nggak berhenti cuma di tatanan filosofis. Dia melahirkan sistem, memecahkan persoalan, dan ngasih aturan buat individu, masyarakat, sampai ke level negara. Disinilah ideologi jadi pengikat yang paling kuat, karena dia menyatukan akal, menyatukan ukuran benar salah, dan menyatukan cara bertindak. Ideologi bikin kalian paham, kita ini bareng-bareng buat apa, ukurannya pakai apa, dan mau menuju kemana. Secara literatur, ideologi atau mabda itu wajib punya 2 unsur mutlak. Pertama, fikroh atau cara pandang atau konsep hidup. Yang kedua, tarikoh, metode penerapannya di dunia nyata. Kalau kalian cuma punya teori tapi nggak ngerti cara nerapinnya, itu bukan ideologi yang utuh. Sebaliknya, kalau Anda punya pergerakan tapi nggak punya pandangan hidup yang jelas, itu juga bukan ideologi. Ikatan ideologis ini jauh lebih superior karena dia mengikat manusia secara menyeluruh, dari akalnya, jiwanya, sampai ke tindakannya. Pertanyaan kritisnya sekarang, kalau gitu, apa semua ideologi itu benar? Ya enggak lah. Setan aja bisa ngegerakin manusia buat ngelakuin hal yang salah. Ukurannya ada di sumber ideologi tersebut. Ideologi yang benar itu pasti datang dari Sang Pencipta Al-Khaliq yang paling mengerti gimana seharusnya manusia itu hidup. Sebaliknya, kalau ideologi itu lahir dari akal manusia yang penuh keterbatasan, hawa nafsu dan kepentingan zaman, hasilnya pasti bakal batil, saling bertentangan, dan ujung-ujungnya merusak manusia itu sendiri. Di panggung dunia hari ini, kalau kita bicara ideologi besar, yang benar-benar utuh punya fikroh dan tarikoh, itu cuma ada 3 yang paling menonjol. Yang pertama kapitalisme, yang kedua sosialisme atau komunisme, dan yang ketiga adalah Islam. Dan jelas ketiga ideologi ini punya dasar dan cara pandang yang beda total. Di episode berikutnya kita bakal bedah habis-habisan ideologi yang saat ini lagi mendominasi dan menguasai dunia, yaitu kapitalisme. Apakah dia beneran cuma sekedar ngomongin pasar atau bisnis? Atau sebenarnya dia adalah sebuah pandangan hidup yang jauh lebih masif dari itu? Ini adalah Baper, bicara politik dan peradaban. Kuatkan mental kalian, tinggikan literasi, dan tolong jangan pernah gampang ketipu sama persatuan yang kelihatannya kuat di permukaan, tapi sebenarnya kosong di dasarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.